Pengertian kalimat turunan. Kalimat turunan adalah kalimat non-inti merupakan hasil proses dari mentransformasikan kalimat ini. Sebuah kalimat inti dapat ditransformasikan menjadi kalimat transformasi atau kalimat luas dengan mengubah ciri-cirinya, tetapi dengan tetap mempertahankan kalimat kata S dan P sebagai intinya. Ciri-ciri kalimat turunan. Adapun ciri-ciri dan kalimat turunan: 1. Bersusun atau majemuk. 2. Tidak sempurna atau elips. 3. Berbentuk pertanyaan atau perintah. 4. Bersifat medial, pasif, dan negatif. Proses pembentukan kalimat turunan jika huruf pertama kata dasar adalah I, M, N, Q, R, W. Contoh: melulu, memakan, memakan. B. Jika huruf pertama kata dasar adalah B, V, P, atau F. Contoh: membaca, memukul, memfonis, memfasilitasi. C. Jika huruf pertama kata dasar adalah C, D, J, T. Contoh: mendatang, mentiup. D. Jika huruf pertama kata dasar ada huruf vokal K, G, H. Contoh: mengkikis, menggotong, menghias. E. Jika kata dasar hanya satu suku kata. Contoh: mengebom, mengetik, mengeklik. F. Jika huruf pertama adalah S, menyapu. Aturan khusus kalimat turunan. Ada beberapa aturan pembentukan kata turunannya, yaitu: 1. Bekerja, huruf R dihilangkan. 2. Belajar, huruf R digantikan I. Yang ketiga, pemerkosa, huruf P luluh menjadi M. Yang keempat, pemerhati, huruf P luluh menjadi M. Pola kalimat dasar. Dengan mengetahui pola dalam suatu kalimat, maka kita akan mengetahui pola dasar dalam suatu kalimat itu terbentuk dan bagaimana cara membentuk atau membuat satu kalimat. Berikut pola kalimat dasar. 1. Berpola SP, memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat yang digunakan bisa berupa kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Contohnya: Ani sedang memasak. Ani itu subjek, sedang memasak itu predikat. 2. Berpola SPO. Kalimat ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek yang berupa nomina atau frasa. Contohnya: ayah mencuci mobil. Ayah itu subjek, mencuci itu predikat, dan mobil itu objek. 3. Berpola SPPL. Terdiri dari unsur subjek dan predikat serta ditambah dengan adanya pelengkap. Contohnya: tubuhnya berlumuran darah. Tubuhnya itu subjek, berlumuran itu predikat, dan darah itu pelengkap. 4. Berpola SPOPL. Subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya: dia mengirimi saya surat. Dia itu subjek, mengirimi itu predikat, saya itu objek, dan surat itu pelengkap. 5. Berpola SPK. Kalimat ini memiliki unsur subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya: mereka berasal dari Surabaya. Mereka itu subjek, berasal itu predikat, dari Surabaya itu keterangan tempat. 6. Berpola SPOK. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Pola ini merupakan pola yang paling umum dan banyak dikenali. Contohnya: ibu membeli sayuran di pasar tradisional. Ibu itu subjek, membeli itu predikat, sayuran itu objek, dan pasar tradisional itu keterangan tempat. 7. Berpola SPOPL. Subjek, predikat, objek, pelengkap. Contohnya: ibu membelikan adik pakaian baru. Ibu itu subjek, membelikan itu predikat, adik itu objek, dan pakaian baru itu pelengkap.
8. Berpola SPPLK. Subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, anak-anak bermain bola di tanah lapang. Anak-anak itu subjek, bermain itu predikat, bola itu pelengkap, tanah lapang itu keterangan tempat. Saya Fatma Priyani dari kelas 103 Manajemen akan menjelaskan tentang pola kalimat turunan. Pola kalimat turunan dalam kajian bahasa dibedakan unsur bahasa yang sederhana dan unsur bahasa yang kompleks. Begitu pula dengan sintaksis. Kalimat sebagai objek kajian sintaksis juga dibedakan atas kalimat dasar dan kalimat turunan, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat turunan sendiri mencakupi turunan tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat turunan tunggal itu merupakan kalimat kompleks yang terdiri atas satu klausa, sedangkan kalimat turunan majemuk itu sendiri merupakan kalimat kompleks yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Jadi istilah dasar dan turunan dilihat dari peranan dalam pembentukannya. Berikutnya ada pengertian dari kalimat turunan tunggal beserta contohnya. Kalimat turunan tunggal adalah kalimat kompleks yang terdiri atas satu klausa. Kalimat dalam kalimat turunan tunggal ini tidak sesederhana kalimat tunggal, namun telah mengalami perluasan. Contohnya, cerita pembunuhan tawanan perang Yahudi di negara Jerman Barat yang sudah dibukukan oleh seorang pengarang terkenal yang sudah 2 kali mendapat hadiah Nobel. Selanjutnya ada pengertian dari kalimat turunan majemuk. Menurut pendapat Verhaer, kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas 2 klausa atau lebih. Sementara Krida Laksana sendiri mengatakan bahwa kalimat majemuk dibentuk dengan satuan lingual yang berpotensi menjadi kalimat tunggal. Seperti halnya dengan kata majemuk, dibentuk dengan satuan lingual yang berpotensi menjadi kata leksikal. Kemiripan itu memberi petunjuk bahwa dalam pembentukan kalimat majemuk ada cara-cara tertentu yang ditempuhnya. Selanjutnya ada pengertian dari kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang unsur atau bagian-bagian mempunyai hubungan sederajat, atau dengan kata lain, kalimat yang terjadi dari gabungan beberapa kalimat tunggal yang setara. Kalimat majemuk setara diberi nama sesuai dengan jenis hubungan yang ada di antara nama kalimat-kalimat yang digabungkan. Pada garis besarnya, kalimat majemuk setara dibagi menjadi 3, yaitu kalimat majemuk setara sejalan, kalimat majemuk setara berlawanan, dan kalimat majemuk setara penunjukan. Dan yang terakhir ada pengertian dari kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat majemuk yang hubungan antara unsur tidak sederajat. Salah satunya ada yang berfungsi sebagai induk kalimat, sedangkan unsur lainnya berfungsi sebagai anak kalimat. Cara menyebut kalimat majemuk bertingkat sebagai kalimat luas bertingkat. Sedangkan kalimat luas bertingkat sendiri adalah kalimat yang dibentuk dari 2 buah klausa yang digabungkan menjadi satu. Biasanya dibantu dengan kata penyambung sebab, kalau, meskipun, dan sebagainya. Kedudukan kata klausa di dalam kalimat luas bertingkat ini tidak sama sederajatnya. Di satu pihak, klausa tersebut mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada klausa lain, atau klausa yang satu mengikat atau terikat klausa lain. Sekian penjelasan tentang pola kalimat turunan. Terima kasih.